Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan sesungguhnya pohon-pohon di bumi apabila menjadi pena dan laut menjadi tintanya, ditambah dengan 7 laut lagi, sesudah keringnya air laut itu niscaya tidak akan habis-habis untuk menuliskan kalimat Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Luqman ayat 27. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita masuki hadis nomor 73 hari ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi utama, salah satunya bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini 4 ahli Quran di zaman Rasulullah itu masuk salah satu. Di zaman Rasulullah 4 ahli Quran itu yang pertama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 70% hafalan Quran itu langsung diterima dari Nabi. Musalsal langsung dari Nabi. 30% lagi dari sahabat-sahabat yang lain. Beruntung banget. Sampai ada satu hadis Nabi mengatakan, aku diperintahkan Allah untuk mengajarkan Ubay bin Ka'ab Al-Quran. Ubay bin Ka'ab berdiri sambil menangis, kutebus engkau dengan ibu bapakku ya Rasul. Apakah Allah menyebutkan namaku? Kata Nabi, na'am, iya. Ubay bin Ka'ab, namamu dan nama bapakmu. Hebatnya itu ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini imam sholat tarawih pertama 20 rakaat di Masjid Nabawi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi itu sholat tarawih 20 rakaat, tapi di masjid cuma 2 malam. Sisanya Nabi sholat di rumah. Sahabat udah penuh di masjid, hari pertama udah penuh nunggu Nabi keluar sholat berjemaah. Malam kedua Nabi berjemaah lagi, Nabi imam. Malam ketiga orang udah tambah ramai di masjid, Nabi nggak keluar.
Dekat subuh Nabi bilang, saya udah tahu tadi malam kamu ramai di situ. Tapi saya sengaja nggak keluar, karena kalau terus-terusan saya imami, saya khawatir turun wahyu, tarawih jadi wajib. Kalau qiyamul lail wajib, oh suntuloyo kita jadinya. Sunat aja ampun, apalagi wajib. Yang 5 wajib aja setengah mati jaganya, apalagi tambah sholat tarawih 20 rakaat wajib. Nabi itu cerdas lah, fatonah, ngerti, sehingga Nabi nggak keluar melainkan 2 malam. Tapi menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat bahwa Rasulullah itu sholat tarawih itu qiyamul lail Ramadan itu 20 rakaat. Itu saya baca dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Kenapa? Karena ketika zaman Rasulullah cuma 2 malam berjemaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar itu setelah sholat isya orang tarawih sendiri-sendiri, berdua, bertiga, berempat. Jadi masjid Nabi itu 2 tahun zaman Khalifah Umar tuh riuh kalau sholat tarawih. Sana 2 orang, amin. Sini 4 orang, amin. Sana 7 orang, amin. Sini sendiri gitu. Riuh, banyak sekali orang. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengurus itu, dibiarin aja. Ketika Umar bin Khattab beliau patroli, dia lihat jelek sekali nih. Berimam banyak, sini 2 orang, 3 orang, 5 orang, 7 orang, banyak sekali, amin, amin, amin. Oleh Umar bin Khattab stop. Selesai sholat berhenti. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulai malam ini sholat tarawih dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, 20 rakaat. Tambah 3 witir. As-salatul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 20. Enggak boleh imam lain kecuali Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Yang lain kalau mau bikin di rumah atau di tempat lain, jangan di masjid. Beberapa malam kemudian Umar bin Khattab lewat, nikmatu bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah inilah. Bukan sholat tarawih berjemaahnya itu bid'ah, bukan. Berturut-turut tiap malam sampai hari kiamat itu satu perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi, tapi bagus. Yang bilang bagus siapa? Siapa yang bilang bagus? Siapa? Umar bin Khattab. Kira-kira kita lebih pandai nggak dari Umar? Kita bilang nggak bagus, Umar bilang bagus, bagus mana? Gitu, nggak usah bertengkar. Imam Syafi'i tidak mengatakan sholat tarawih itu 4-4-3-11, enggak. Itu sholat malam. Kalau Imam Maliki mengatakan 4-4-3 itu sholat witir. Sholat apa? Witir. Dalam kitab Imam Maliki Al-Muwatta juga witir itu, sholat witir. 4-4-3 itu witir, jumlahnya 11. Kenapa dibilang sholat witir? Karena riwayatnya itu bunyinya, hadisnya memang begitu. Rasulullah tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di bulan lain. Fi Ramadan wa ghairihi. 11 rakaat nggak pernah lebih di bulan Ramadan maupun di bulan lain. Kalau ini tarawih nggak mungkin, karena tarawih nggak ada di bulan lain. Tarawih adanya di bulan apa? Kalau gitu yang ada di bulan lain 11 rakaat sholat apa? Sholat apa? Witir. Itu dibilang Imam Maliki dalam kitab Al-Muwatta. Kalau sholat witir Nabi memang nggak pernah lebih dari 11. Kalau sholat malam ada Nabi lebih dari 11. Adiknya Imam Maliki 90 rakaat. Imam Abu Hanifah sholat sunatnya sehari semalam itu 1000 rakaat. Imam Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum 1000 rakaat sehari semalam. Apakah Imam Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib orang bodoh soal agama? Beliau itu kakek gurunya Imam Syafi'i. Jadi kita harus, tapi nggak usah bertengkar. Sholat tarawih 2 rakaat juga boleh kok. Kan sholat malam 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Tapi yang dibuat Sayyidina Umar berapa? 20.
Siapa imamnya? Ubay bin Ka'ab. Yang kedua adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau disebut memiliki seruling Nabi Daud oleh Nabi SAW. Allah meletakkan seruling Daud di mulutnya. Artinya apa? Kalau Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu baca Quran, indahnya bukan main. Seperti Nabi Daud alaihissalam baca Zabur. Meskipun tidak serupa persis lah. Ini kan semisalan. Kalau Nabi Daud baca Zabur, burung terbang turun. Burung sedang terbang hinggap, berhenti. Bagaimana indahnya itu. Besi bisa cair. Dengar suara Nabi Daud baca Zabur, besi bisa cair. Abu Musa al-Ash'ari namanya Qais al-Yamani. Nama aslinya, gelarnya Abu Musa al-Ash'ari. Qais al-Yamani, orang Yaman. Beliau nggak punya jenggot. Satu-satunya sahabat yang jenggotnya nggak tumbuh, Qais al-Yamani, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nggak punya jenggot. Sahabat-sahabat orang Yaman satu hari ngomong, wahai Qais, seandainya lah ada orang jual jenggot bisa ditumbuhkan di dagumu itu, dan kami harus membayarnya dengan seluruh harta kami rela membayar jenggot dengan seluruh harta kami, asalkan penghulu kami Abu Musa al-Ash'ari punya jenggot. Berharganya jenggot zaman sahabat Nabi, sanggup menjual seluruh harta supaya pimpinannya Abu Musa al-Ash'ari punya jenggot. Tapi beliau nggak punya jenggot, memang nggak tumbuh jenggot di dagunya. Ada juga rupanya orang Arab tidak berjenggot. Siapa? Abu Musa al-Ash'ari, Qais al-Yamani. Yang ketiga yang ahli Quran zaman Rasulullah adalah ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orangnya miskin, cari duit nggak pandai, tapi gigih. Badannya kecil, kakinya kecil. Satu hari Rasulullah berjalan dengan sekelompok sahabat lewat pohon arang lewat. Itu kayu arang diambil, sepotong untuk gosok gigi, namanya siwak. Kata Nabi, Abdullah bin Mas'ud, patahkan dulu kayu arang itu untuk gosok gigi saya. Ligan sekali itu Abdullah bin Mas'ud manjat, orang kecil, cucuk. Sampai di atas dia patahkan itu, sahabat-sahabat lihat, karena pakai jubah dari bawah kelihatan kakinya kecil, betisnya kecil. Sahabat ketawa semua. Yang di situ ketawa, lucu lah. Kata Nabi, kenapa kamu ketawa? Betisnya cili, betisnya kecil. Berubah wajah Rasulullah. Demi Allah, satu betisnya Abdullah bin Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat dari gunung Uhud. Memanglah satu orang beriman itu lebih berharga dari seluruh alam jagat raya. La taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada satu orang beriman yang mengucapkan Allah, 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 Allah dengan mulutnya. Yang lain sudah kafir semua, tinggal satu orang beriman, Allah nggak kiamatkan dunia. Ini hadis Sahih Muslim. Saking berharganya satu orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih berharga dari seluruh alam jagat raya ditambah seluruh orang kafir sedunia. Lebih berharga satu orang beriman yang cuma taunya Allah, 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 zikir aja. Sholat udah nggak tahu, puasa udah nggak tahu, syariat Islam udah nggak tahu. Begitu berharganya orang beriman. Dibandingkan seluruh alam jagat raya ditambah seluruh kafir. Sekarang ini susah kafir direvisi. Ampunlah. Kita ini tidak boleh menukar agama untuk kepentingan dunia, untuk zaman dunia. Injil dan lain-lain kitab itu dulu diubah
menurut pemikiran orang zaman itu tidak cocok diubah, nggak cocok diubah. Giliran pikiran orang berubah, mau dirubah lagi nggak bisa. Kalau kata kafir direvisi karena dirasa kasar, karena mereka nggak ngerti arti kafir. Kafaro yakfuru kufron, itu artinya menutup. Ini tuh cover bahasa Inggrisnya ini. Taplak meja dipasang di meja ini. Ini namanya kafaro yakfuru kufron. Itu cover, menutup meja dengan taplak meja. Kalau meja dipasang taplak, yang masang taplak itu kafir. Siapa tadi yang masang taplak itu? Kamu kafir. Kan lucu di situ, nggak ada marah-marah, nggak ada benci-benci di situ kok. Dulu waktu kecil saya diajak bibi saya nanam jagung. Dia pakai tongkat kayu diruncingi, cuk, mundur, cuk. Nah saya jongkok di depannya, maju. Di pinggang saya diletakkan karung dari kain kecil, ada isinya jagung. Kata bibi saya, masukkan dua nak, masukkan dua di lubang itu. Terus tutup pakai tangan, ditutup pakai tanah supaya jangan dimakan burung. Dulu kan banyak burung. Tutup nak, tutup. Nah, menutup jagung yang dua dalam lubang pakai tanah itu kafaro yakfuru kufron. Nah saya waktu itu kafir. Menutup tangan. Paham? Nggak ada kebencian di situ. Kalau ditukar non muslim, sekarang tukar non muslim, sepakatlah kita tukar non muslim. Tiba-tiba orang non muslim ngaji, dengar pengajian. Islam itu asal kata aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Muslim itu orang yang selamat. Non muslim itu orang yang celaka. Hei orang-orang non muslim, hei orang-orang celaka, nggak selamat. Marah lagi, revisi lagi. Ampun lah. Kok kita diatur orang di luar kita? Dan kita pun jadi mengajar agama jadi susah. Kita baca Quran, Allah memerintahkan iblis dan malaikat-malaikat sujud menghormat Nabi Adam. Fasjudu li Adam, sujudlah kamu semua hai malaikat kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah seluruh malaikat kepada Nabi Adam, menghormat Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk non muslim. Ngamuklah orang non muslim. Kamu bilang kami iblis, revisi lagi. Aduh ampun. Kalau dalam segi muwatonah, kewarganegaraan, kita nggak boleh dalam warganegaraan ini manggil ini kafir, ini kafir. Udah 73 tahun merdeka, nggak pernah ada warga negara memanggil kafir. Betul? Nggak ada. Apalagi dalam lembaran negara. Undang-undang dasar, undang-undang negara, perpu, perda, perpres, kepmen. Ada satu menyebutkan kafir, ada. Nggak ada dalam warga negara, nggak pernah ada disebut-sebut kafir. Ya tapi kan dalam kitab fikih itu ada kafir itu ada 4, kafir jimi, kafir karbi, kafir muahid, kafir. Nggak cocok dimasukkan ke orang Indonesia, satu pun nggak ada yang cocok. Zimi misalnya bayar jizyah, nggak ada yang bayar jizyah. Lah yang nggak cocok karena Indonesia bukan negara Islam, paham? Seharusnya orang non-Islam itu, non-Muslim yang kafir-kafir itu, kalau ini negara Islam mereka bayar jizyah, kita bayar zakat, ya kan? Lalu mereka nggak bayar zakat, mereka nggak Islam, bayar jizyah, mereka juga nggak bayar jizyah karena negara Indonesia bukan negara Islam. Ya memang iya orang negara Indonesia bukan negara Islam kok mau memakai hukum fikih pakai negara Indonesia yang bukan negara Islam pakai fikih negara Islam, ya nggak cocok, memang nggak cocok dong, betul? Jadi macam mana, bingung udah.
Yang saya khawatir nanti fatwa NU itu dipakai untuk menangkap orang-orang ustadz-ustadz yang bahas kafir. Dipakai, disalahgunakan. NU-nya nggak keliru itu, betul. Tapi disalahgunakan. Sudah ada menteri yang mengatakan siapa bilang kafir saya tampar. Kan sudah berani ngomong begitu karena sudah ada fatwa. Ada ustadz bilang siapa mengatakan kafir sudah boleh dipidanakan, sudah bisa dipenjara, makan. Jadi gawat ini. Disalahgunakan itu. Indonesia ini selalu mencari celah untuk menyalahgunakan. Maka ketika saya dialog dengan perempuan baju merah itu di Inius, dia bilang laki-laki itu suami kalau memaksa istrinya melakukan hubungan seksual, istrinya tidak mood, itu kekerasan seksual. Terus bisa dipenjara, bisa dipenjara. Zaman modern nggak boleh suami memaksa istri. Saya ini 27 tahun kawin nggak pernah saya maksa istri saya. Kalau dia nggak mau, saya juga nggak mau. Pinggang tak retak, nasi tak diinginnya. Sekali kau tak hendak, 1000 kali kau tak inginnya. Tidak pernah saya maksa. Cuman yang saya masalahkan adalah kalau dibuat undang-undangnya itu membuat celah untuk istri memenjarakan suami kalau dia nggak mood. Nah, berarti kan undang-undang itu nggak perlu, betul? Kita tolak, ngapain dibikin? Oh, nanti suami akan memaksa. Suami juga punya otak, paham? Kalau istrinya lagi demam, masa kita campurin? Tapi kalau dibikin undang-undang tidak perlu. Urusan seperti itu tidak perlu sampai dibuatkan undang-undang. Bahaya. Sekarang undang-undang kekerasan anak sudah dibuat. Berapa banyak guru dipenjara gara-gara jewer muridnya? Sesuatu yang nggak perlu. Soal istri sama suami melakukan hubungan seksual itu harus mood, harus senam sama senam, harus mesra sama mesra. Itu cukup belajar agama sama ustaz. Nggak perlu dibikinkan fikih. Apa namanya? Undang-undang negara. Nah, maksa-maksa melepuh nang penjara 3 tahun, ngubuh. Lebih bagus bikin istri 4 aja. Mudah banget. Enggak, ya pindah yang sana. Mudah banget. Cilaka kayak begini. Oh, 4-4-nya sini, 4-4-nya satu ragam sekalian. Aneh-aneh aja. Yang kita tolak itu undang-undangnya memenjarakan suami, itu yang kita tolak. Bukan berarti kita menyuruh laki-laki paksa istrimu kalau nggak mood. Bukan itu yang kita tolak. Itu undang-undang yang bisa memenjarakan suami kalau maksa istrinya kalau waktu tidak mood. Bukan berarti saya menyuruh, hei laki-laki kalau istrimu nggak mood terjang saja. Kapan saya nyuruh begitu? Jadi memahamkan itu aja. Aduh, ada satu orang anak ulama besar protes saya pula itu di medsos. Rocky Gerung bilang, masa memahamkan ini aja nggak paham. Kok bisa lebih pandai Rocky Gerung sama perempuan anak ulama ini? Berarti Rocky Gerung itu memang cerdas. Bisa mengalahkan anak ulama dalam kepahaman dialog itu. Saya sebetulnya malas jawab, tapi barusan ini saya di mobil tadi saya jawab. Karena dikirim ke orang memang kasar sekali, dan di medsos di berita itu sampai sekarang terkusul karena tidak pernah komentar apa-apa. Saya bilang, alah kok gitu aja nggak paham sih, anak ulama besar. Saya bukan menyuruh laki-laki memaksa istri, saya menolak diundang-undangkan bisa dipenjara. Ngerti? Yang saya tolak apanya? Undang-undang bisa memenjarakan. Apakah saya menyuruh laki-laki memaksa istrinya? Enggak, gitu aja nggak paham. Anak SD aja ngerti. Cebong memang susah ngerti. Yang keempat, Salim maulanya Hudzaifah radhiyallahu. Salim itu dimerdekakan oleh Hudzaifah, dibeli. Nah, dia itu disebut maula. Salim maula Hudzaifah. Orang yang dimerdekakan oleh Sayyidina Hudzaifah. Itu beliau baca Quran di rumahnya malam-malam. Rasulullah pulang dari masjid lewat rumah Hudzaifah, mau Salim radhiyallahu. Rasulullah terdiam mendengarkan dari luar rumah. Asyik Rasulullah mendengar itu.
sampai larut malam. Ya Allah, indahnya salim membaca sampai Rasulullah asyik mendengar sampai larut malam. Rasulullah pulang ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Diketuk pintu, nggak jawab. Ketuk pintu, nggak jawab. Ketuk pintu, 3 kali diketuk, nggak jawab. Rasul buka serban, berarti Rasul pakai serban. Kalau pakai belangkon kan Rasul membuka belangkon. Ya, Rasulullah membuka serban imamah dibuka, kemudian Rasulullah membentangkan serban beliau di depan pintu. Kemudian Rasulullah tidur di luar pintu rumah Siti Aisyah. Malam-malam, tengah malam itu Siti Aisyah terbangun. Dilihat Rasulullah nggak ada di sebelah. Siti Aisyah bangun duduk. Nggak mungkin Rasulullah mengkhianati giliran. Ini malam giliran saya. Nggak boleh Rasulullah tidur di rumah istri yang lain. Kalau kita punya 2 istri, giliran yang ini malam Ahad ini kita rupanya singgah ke tempat istri muda. Karena apa? Dia minta belikan handphone baru. Kita belikan handphone baru. Habis asar hari Sabtu kita sampai itu hujan lebat. Kata istri, dah di sini dulu aja nunggu reda. Rupanya sampai jam 11 nggak reda. Terus saya tidurlah di rumah istri kedua itu. Padahal istri pertama gilirannya. Terus saya tidur situ campur sama dia, haram hukumnya. Ya main-main. Nanti di akhirat kakinya panjang sebelah, pendek sebelah. Dikasih badan yang baru, kakinya panjang, satu tiang listrik yang 1 semeter. Kalau jalan kicik. Orang di akhirat langsung tahu, iki bojone loro radil. Jadi Rasulullah itu waktu bangun ibunda Aisyah, nggak mungkin Rasulullah ingkar janji. Ini malam giliran saya. Pasti Rasulullah tidak akan tidur di rumah istri yang lain. Siti Aisyah buka pintu, dilihat Rasulullah tidur di luar. Nangis ibunda Aisyah. Dibangunkan, wahai Rasulullah, jangan tidur di luar, mari masuk. Saya tadi sudah ketuk pintu. Kenapa saya nggak dibangunkan? Sudah, saya sudah bangunkan kamu 3 kali. Tapi rupanya kamu kecapean, tidur nyenyak. Jadi saya tidur di luar. Kamu juga punya hak untuk istirahat. Begitu Rasulullah. Coba kita diketuk 3 kali nggak bangun, ditendang gitu. Siti Aisyah pun mengangkat Nabi masuk ke dalam rumah. Kenapa enggak? Kata Nabi, saya tadi pulang kemalaman gara-gara mendengarkan Salim maulanya Huzaifah radhiyallahu anhu baca Quran. Indah sekali kata Nabi. Ini 4 orang. Jadi kalau kita punya silsilah Quran, 4 itu mesti ada namanya disebut. Yang ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau miskin, istrinya orang kaya. Jadi kalau ngasih belanja kurang karena miskin. Beliau kerja tapi gaji nggak cukup. UMR di bawah UMR. Kalau menurut BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia Nasional, itu orang yang punya uang 11.000 sehari itu bukan orang miskin. Saya nggak fitnah, buka aja di Google. Jadi di Indonesia ini siapa punya uang 11.000 sehari, Anda bukan orang miskin. Patutlah orang miskin di Indonesia cuma 7 juta. Orang garis minimalnya 11.000. Kalau begitu saya bisa. Begitu saya jadi presiden, hari pertama tidak ada orang miskin. Ya turunkan aja standarnya, 1.000 kaya udah. Makannya gimana? Ya makan nasi sesuap, sisanya pakai kipas angin. Itu mau 2 periode. Beliau memberi belanja sama istrinya tetap, tapi kurang. Istrinya ngadu sama Nabi. Orang solehah lah istrinya. Ya Rasul, suami saya Abdullah bin Mas'ud miskin, tapi dia kasih saya belanja setiap hari dengan kerjanya. Cuman kurang. Saya mencukupkan belanja hari-hari pakai duit saya, karena saya orang kaya.
Saya mau tanya ya Rasul, bolehkah saya mencukupi keperluan sehari-hari keluarga saya dengan menambahkan uang saya pada gaji suami saya? Kata Rasulullah, falaki misla ini, kamu dapat pahala 2 kali lipat dibandingkan kamu sedekah sama orang miskin. Kalau kamu sedekah sama suamimu, nah, kalau sedekah sama orang miskin itu pahalanya 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa, permisalan, perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu biji di dalam tanah. Dari satu biji yang ditanam itu tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100, berarti dibayar 700 kali lipat kalau sedekah orang miskin. Tapi kalau sedekah sama suami, dia bayarannya 1400 kali lipat. Sama dengan istri juga. Kalau kita kasih makan istri, seorang suami wajib memberi makan istri berapa kali sehari? 3, 2, berapa kali Bu? 1 hari berapa kali? 3, patut gemuk. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Um, seorang suami wajib memberi makan istrinya sekali sehari. Berapa kali? Sekali sehari. Ibu kalau dikasih makan sekali sehari mati gak? Mati nggak? Ya udah cukup. Yang wajib sekali kalau dikasih makan 2 kali, yang kedua itu hukumnya sunnah, pahalanya 1400 kali lipat. Yang ketiga sunat, pahalanya 1400 kali lipat. Yang keempat, kata Imam Ghazali, siapa makan lebih dari 3 kali sehari, buatkan kandangnya. Bukan manusia itu, kambing. Kita minimal sekali sehari, apa maksud? Kalau nggak bisa 2 kali sehari, cukuplah. Makan pagi, makan sore. Saya waktu di Kamboja dakwah 2 kali saya keliling Kamboja, masih zaman perang sama zaman bebas. Terakhir saya ke sana tahun 2000. Udah 1999 sudah damai. Tapi masih miskin, makan 2 kali sehari. Jam 9 pagi makan pisang. Pisang direbus, dibikin kayak roti. Jam 6 sore makan lagi pisang. Sekali-sekali makan nasi. Jadi selama saya dakwah di Kamboja 2 kali makan pisang. Nggak ada beras, miskin. Kalau di Indonesia minta cerai istrinya langsung itu. Ceraikan aku menderita di sampingmu katanya. Kalau kita sudah keluar negeri lihat penderitaan orang-orang di sana, dan masih bisa pakai cadar perempuan-perempuannya. Cuman makan pisang 2 kali sehari pakai cadar. Solehah mereka di sana. Suku Champa namanya. Sepertiga Kamboja itu Islam, suku Champa. Sepertiga Khmer, itu Khmer merah, itu komunis, Pol Pot. Sepertiga lagi Laos, suku Lao. Nah gitu ya. Jadi berapa kali makan istri sekali? Wajib 2 kali, 3 kali, tapi mutunya serupa yang kita makan. Kita dengan istri makannya yang sama mutunya. Jangan istri kasih 20.000 anak 5, akhirnya dia makan tempe aja gitu, sama tahu kecil-kecil gitu. Sementara kita di kantor traktir sushi. Sushi sini abang traktir 120.000. Makan kari kambing kepala ikan. Istri 20.000. Kita ngeraktir kawan kantor 120.000. Akhirnya istrinya kurus, kepalanya yang gede kayak ikan gurame.
Jangan zalim sama istri. Sebaik-baik suami yang paling baik sama istrinya. Khairukum khairukum li ahlihi. Kita di kantor makan tempe, di kantin istri makan udang. Nah, itu baru suami teladan. Kalau dia makan udang, kita makan udang, suami biasa. Tapi kalau kita makan udang, dia makan tempe, suami kurang ajar, penipu. Paham? Ayo, mulai besok jangan buat lagi tuh. Saya memang setelah tahu ngaji itu nggak saya buat. Setelah saya tahu agama nggak saya buat. Dulu nggak ada HP. Saya itu tahu gaji 57.000 pegawai negeri. Kami pernah makan udang kering, udang asin, ditumbuk sama sungut-sungutnya supaya hemat. Disambal 4 bulan itu aja makannya nggak tukar-tukar. Saya beli 2.500 kilo, tumbuk sama sungut-sungutnya. Sayurnya sayur bayam, tanam sendiri, bayam duri supaya cepat tumbuh, bayam duri. Gantung pisang, daun singkong ditanam sendiri di belakang rumah. 4 bulan itu aja makan. Baru makan enak kalau ada keundangan, orang undang kawinan. Tapi kalau saya ceramah, makanan enak-enak. Saya ceramah di bank, makannya itu, mejanya aja 6 meter. Ada sate, soto, semua ada. Saya lihat itu. Saya tahu, istri saya tadi makan udang kering. Pakai sayur bayam, saya cari nggak ada udang kering. Sayur bayam nggak ada juga. Timun, sambal, udah dimakan. Yo Pak, ini ada daging udah di. Saya bilang, Bapak nggak makan enak-enak? Iya, saya makan ini aja. Dan nanti saya kepingin saya makan. Tapi istri saya makan udang kering. Pulang ke rumah, udah makan bang, udah. Di mana? Tadi di kantor bank itu enak makanannya. Kata istri saya, kenapa bang makan? Oh iya saya udah makan sana. Pakai apa? Enak lah ya? Enggak, sambal aja sama timun. Kenapa yang lain-lain nggak dimakan? Ya, kamu makan udang kering, saya makan daging, saya berdosa. Kata istri saya, makan yang enak bang, abang harus enak. Oh itulah istri ya. Kesian, udah gitu dimadu pula. Aduh. Istri itu memang baik. Kalau yang baik, kalau yang jahat, ampun. Begitu. Ya, kita lanjut. Qala berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, Inna lisyaitani lammatan bi ibni Adam. Ya, bi ibni Adam. Sesungguhnya di dalam hati anak Adam itu terdapat bisikan setan. Lammatan. Bisik. Setan itu berbisik-bisik di dalam hati anak Adam. Walil malaki lammatan. Dan di dalam hati anak Adam juga ada bisikan malaikat. Jadi ini di hati kita yang kecil itu, hati kita itu cuma sebesar telur burung merpati. Bukan hati yang ini lever. Kalau itu alamul mulki wa syahadah, kata Imam Ghazali. Hati yang bisa dilihat dengan mata. Kalau sakit diobat ke dokter, namanya sakit lever. Hati yang dimaksud tuh yang ada di 2 jari di bawah susu kita ini, puting susu ini. Itu namanya latifah rabbaniyah, rohaniyah. Hati sanubari yang halus, gak bisa dilihat dengan mata, terbuat dari nur yang diletakkan Allah di dalam dada manusia. Dan disitulah Allah letakkan akal, disitulah Allah letakkan iman, disitulah Allah letakkan nafsu. Jadi kalau nafsu bersekutu dengan akal, iman kalah, dia seperti binatang. Nafsunya menang dari akalnya, binatang. Kalau akalnya menang dari nafsunya, dia jadi orang yang soleh, orang yang bertakwa. Akal bersekutu dengan iman, kalah nafsu, dia orang bertakwa. Tapi kalau nafsunya menang, akalnya ditekan, imannya ditekan. Jangan Bapak pikir orang yang mencuri, korupsi itu tidak ngerti agama. Kalau tasrif, kafaru yakfuru kufra, aslama Islam, aslama yuslimu Islam, apa? Ditangkap KPK juga.
kalau ditanya sama dia, hei, apa hukumnya korupsi? Haram lah, masa sunatmu akad. Tapi kenapa dia lakukan? Dilakukan oleh Kementerian Agama. Jual beli jabatan di Kementerian Agama yang hampir semuanya sarjana agama. Betul nggak? SAG gelar-gelar. Itu sarjana agama, bukan sarjana alam gaib. SAG. Sekarang masalahnya kenapa mereka korupsi? Bukan karena tidak berilmu. Karena nafsunya lebih gede dari imannya. Dan akalnya kalah dengan nafsu. Nafsu bilang, mbak aja besok-besok tobat. Ini bukan istrimu, anggap istrimu aja. Ini bisikan setan. Anggap istrimu aja. Ya tapi nggak boleh. Kata malaikat, jangan haram. Haram itu kan kalau nggak kelawan orang jadi harum. Itu main antara bisikan setan dengan bisikan malaikat. Di mana itu? Di hati yang kecil itu. Fa'amma lammatus syaitani fa'i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq. Adalah bisikan setan itu mendorong kepada perbuatan syarr, perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek. Wa takdzibun bil haqqi, dan mendustakan kebenaran. Jangan nyolong, ini hukumnya suap nih, untuk dapat jabatan dan nyuap. Masuk hadisnya, orang dia ahli agama kok, ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyuap sama yang disuap masuk neraka. Itu bisikan malaikat. Nanti kalau kamu udah dapat, kamu sedekah, bagi-bagi. Kalau kamu miskin kan kamu nggak bisa sedekah. Ini setan. Nanti ambil aja. Habis itu kau taubat sama Allah, mainkan aja. Ini memang perang, tapi kan ini haram. Haram. Sekarang cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Ini bisikan setan. Takdzibun bil haqqi, mendustakan kebenaran. Mengajak kepada perbuatan jahat. Wa amma, adapun lamatul malak, bisikan malaikat, fa'i'adun bil khairi, menyerukan untuk menjalankan kebenaran, wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan yang hak. Yang hak itu al-haqqu min rabbik, yang hak itu hanya dari Allah. Selain dari Allah, ya bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi kebanyakan salah. Kalau bertentangan kemauan Allah dengan kemauan makhluk, mesti didulukan kemauan Allah, meskipun akal kita nggak nerima. Jadi kalau kita nanti ini nggak terima duit ini, kan kita jadi miskin. Kalau miskin gimana kita nanti hidup sengsara? Buang aja itu. Tidak ada orang sengsara karena miskin. Orang miskin masih bisa tidur nyenyak kok. Betul? Ada orang kaya di Medan punya bus. Punya bus terbanyak di Indonesia. Busnya sempat pernah 1000 busnya. Kaya raya. Satu hari dia, bus-busnya itu masuk pagi, subuh-subuh udah masuk tuh dari Jawa, dari Jambi, di mana-mana. Dia udah nggak bisa tidur itu, udah satu malam nggak bisa tidur. Tiba-tiba dia lihat kenek bus itu pakai celana pendek, nggak pakai baju. Habis nyuci busnya itu baru sampai kan dicuci tuh. Habis dicuci kan tentu dia juga capek juga kan, 3 hari 2 hari dari Jawa. Dia duduk di bangku paling belakang pakai celana pendek, badannya masih basah-basah. Itu kenek itu tertidur di bangku paling belakang di dekat pintu. Orang kaya ini lihat, nangis terseduh-seduh dia. Ya Allah, orang kayak gini bisa tidur nyenyak. Saya dari tadi malam kelimpungan gak bisa tidur, minum pil tidur pun gak tidur. Karena dipikir
pikir kebahagiaan itu pada kekayaan, terus kalau miskin itu pasti melarat, pasti hidupnya sengsara. Tidak. Nabi Isa miskin, rumah nggak punya, istri nggak punya, bantal nggak punya. Kalau mau tidur, bentak selimutnya dibentangkan, bantalnya tangan. Kalau mau makan, minumnya pakai tangan, gelasnya tangan. Kalau mau makan pakai tangan. Manusia paling miskin di dunia itu Nabi Isa. Nabi yang paling miskin di dunia itu Nabi Isa. Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman. Nabi yang paling miskin Nabi Isa. Lebih miskin dari Hamdan ATT. Yang Hamdan ATT itu merasa miskin. Dia tidak miskin. Aku merasa orang termiskin di dunia. Merasa miskin. Dia tidak miskin, punya rumah, punya mobil, di dalam gubuk bambu. Masih punya gubuk. Nabi Isa tak punya gubuk. Adakah orang miskin sengsara? Tidak. Banyak orang miskin bahagia. Betul. Malah orang kaya sengsara banyak. Udah dinyanyikan sama Ida Laila itu. Awal tahun 80-an dulu, tahun 70-an akhir. Ketika miskin hidup bahagia. Tatkala ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Seneng. Makan sepiring berdua, tidur setikar bersama. Betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Betul. Demi cinta aku pun rela. Bahagia dia. Sepiring berdua, ya enggak? Setikar bersama bodol lagi. Mau pulang kampung, rumah kontrakannya cuman bambu, lantainya tanah, ditutup aja dari kunci. Tetangganya nanya, mana mas? Pulang kampung. Berapa lama? Lebaran 3 minggu. Loh, kok rumahnya nggak dikunci? Lah, maling juga masuk, kecewa. Cuman ada piring plastik 1, tikar bodol 1. Mau ambil lah. Bahagia, betul nggak? Begitu dia berubah nasib, ikut jadi tim sukses, langsung kaya raya. Ya Allah, duit banyak, beli rumah mewah, istrinya dikasih emas setengah kilo, dipakai semua di leher, sampai melet. Dulu pergi kemana-mana pintu ditutup. Sekarang emas dimasukkan ke kotak, kotaknya dikunci, kotaknya masukkan di dalam laci, lemari, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci. Kebakaran mati hangus. Dulu waktu miskin ada masalah, begitu kaya ya Allah. Udah pakai anjing, pakai satpam lagi. Satpamnya suruh ketuk lonceng, teng jam 1, teng jam 2, teng jam 3. Tidur? Enggak. Satu hari satpamnya ketuk, ting, keluar dia. Sini. Ada apa bos? Jam berapa sekarang? Jam 2 bos. Gondol lu. Sekarang jam 3 tau. Oh rupanya satpamnya tidur, dia nunggu lonceng. Jangan dibilang orang kaya hidup bahagia. Begitu jadi tim sukses, kaya raya, rumah besar, jadi direktur. Waktu miskin, bikin keripik singkong, dijual di SD Impres.
Suaminya Sabtu Minggu di rumah bantuin istrinya masak keripik singkong, istrinya keringetan di lap pakai gombal, mana bisa beli tisu, miskin. Gombal. Kata suaminya, sabar ya sayang, kita lagi miskin, ntar kalau kaya kita hidup bahagia. Si istri lungsep di ketek suaminya, saya sabar mas, bahagianya hidup. Begitu kaya Sabtu Minggu nggak pernah pulang. Istrinya telepon, kering dilihat sama suaminya. Oh, Kopassus. Istri ditulisin Kopassus. Gak diangkat sampai 7 kali, akhirnya diangkat. Ada apa sih? Mas, dulu Sabtu Minggu kita bareng-bareng bikin keripik singkong, itu kan masih miskin. Sekarang kan masmu udah jadi direktur. Ya kan Sabtu Minggu nggak pernah pulang, kenapa sih mas? Turne bu, turne. Oh ya wes lah kalau gitu turnenya hati-hati ya mas. Matiin. Selingkuhannya nanya, mas turne itu apa sih? Turu kono, turu kene. Apa? Istrinya nyanyi, tiada ku sangka, tiada ku duga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau hianati. Tidak lain dengan itu tahun 70-an akhir. Oh, kebahagiaan tidak diletakkan pada harta, tapi bisikan setan. Nah, itulah kalau miskin nanti anakmu sengsara, kalau kau mati istrimu melarat. Pembohong semua itu, rezeki Allah yang ngatur, betul? Bu, kalau saya nggak kerja keras, nggak dapat duit banyak, nggak kaya, mana bisa hidup bahagia? Mana bisa makan kalau nggak kerja? Pembohong. Berapa juta orang nggak kerja makan? Mana ada? Siapa? Oh, orang penjara. 10 tahun nggak pernah kerja makan, enggak. Betul nggak? Keluar dari penjara istrinya gemuk. Loh, kau kok gemuk? Alhamdulillah mas, 5 tahun ini nggak ada yang nabokin saya. Karena kita pikir hidup sengsara itu karena miskin, hidup sengsara itu karena yakin sama Allah nggak ada. Dianggapnya Allah salah ngirim takdir sama dia. Paham? Allah tahulah kenapa ada orang yang dimiskinkan Allah sampai mati. Karena Allah tahu dia kalau kaya dia jadi jahat. Dulu zaman Nabi Musa begitu. Qarun miskin kiri, kemana-mana Nabi Musa ngaji. Orang sepupu Nabi Musa ikut ngaji di depan. Lama-lama doa Nabi supaya saya kaya. Karena Nabi Musa miskin juga. Kalau saya kaya nanti semua biaya pengajian saya bayar. Tenang, aman. Nabi Musa nggak mau doa, udah tahu ini kalau kaya jahat, nggak bakat jadi orang kaya. Nabi Musa nggak mau, didesak terus. Akhirnya Nabi Musa doa, ya Allah, kayakanlah Qarun. Kaya, udah kaya, jangankan ngaji. Nabi Musa difitnah sama dia. Akhirnya ditenggelamkan dalam tanah, sama harta-hartanya, sama dirinya. Sampai sekarang kalau kita gali sumur dapat emas dalam tanah disebut dapat harta kayanya. Ada orang yang memang nggak bakat jadi orang kaya. Jadi kalau kita, ya Allah, udah 30 tahun kok miskin terus ya, jangan putus asa. Katakan, ya Allah, memang mungkin aku nggak bakat jadi orang kaya. Kalau aku jadi orang kaya nanti aku nginep di KPK. Paham? Gitu. Tapi kalau dasar memang sudah takdir kaya, ya Allah, apapun dibuatnya berhasil aja, kaya aja. Harta itu kalau udah mau datang, ya Allah, ada tukang jual pisang, masuk kampung, keluar kampung pakai sepeda palang itu yang zaman tahun 60 50-an dulu, masuk kampung berkarat udah sepedanya, jual pisang, cukup makan aja susah. Dasar memang mau jadi orang kaya. Satu hari dia pulang jual pisang, cepet-cepet mau pulang ke rumah mau makan, tiba-tiba ada mobil Mercy ngebut, ditabrak, pecah, sepedanya patah 2, dia terbang, patah kakinya, bawa ke rumah sakit. Rupanya yang nabrak anak menteri, malu ketahuan di koran.
Langsung bapaknya datang, udah Pak, Bapak damai aja Pak, beres, nanti insya Allah kita bereskan. Dia pun nggak mau ribut-ribut, ya sudahlah, saya damai nggak apa-apa. Masuk rumah sakit, sebulan kemudian keluar, ya Allah, punya mobil, dibeliin mobil pickup. Kalau beli pisang ke kampung-kampung nggak usah naik sepeda lagi Pak, naik mobil. Dikasih rumah aman, dah. Ditanya, kok bisa kaya kamu? Ditabrak. Memang mau kaya. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallahi falyahmadillah. Barang siapa yang terbisik di hatinya kebaikan dan disuruh mematuhi kebenaran, terus hendaklah dia mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah, malaikat masih mau membisiki kebaikan kepada saya. Kata Imam Ghazali, di tubuh kita ini ada 70 malaikat. Setiap hari jaga kita. Berapa? 70 malaikat yang jaga kita. Lain kiraman katibin lain. Malaikat yang jaga kita orang Islam 70. Kalau kita mau berbuat jahat 70 malaikat membisikin jangan. Sampai keringetan itu. Masih sampai keringetan. Jangankan manusia beriman, kucing aja, kucing itu kalau nyolong tahu dia salah. Mana ada kucing nyolong ikan di atas meja santai, cekik, ambil, pergi. Mesti kalau mau nyolong dia lihat. Gak ada orang, kabur, betul nggak? Kucing aja tahu kalau nyolong itu salah. Masa ketua partai Islam nggak tahu? Waman wajadal ukhra, barang siapa yang mendapat bisikan yang terakhir, yang kedua, yang jahat, falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya pernah bersama seorang dokter ahli paru-paru yang kaya raya. Dia bawa, saya masih kuliah, dia bawa saya naik mobilnya. Bisa setir? Nggak bisa. Saya males nyetir-nyetir gitu sampai sekarang. Dia bawa. Tiba-tiba di lampu merah, entah apa yang dilihatnya. Apa dia bilang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, katanya. Berulang-ulang dia baca itu. Kemudian jalan lagi. Kenapa Pak Cik? Saya bilang, enggak apa-apa nak. Rupanya dia baca hadis ini. Ketika hatinya membisikkan sesuatu yang jahat, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setan itu kan kita nggak bisa lihat. Jangan mimpi mau perang lawan setan, pasti kalah kita. Oh dia nggak kelihatan, kita kelihatan sama dia. Satu-satunya jalan, kata Imam Ghazali, untuk mengalahkan setan adalah berlindung di bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat setan, Allah bisa mengalahkan setan, kita nggak bisa. Jadi bagaimana kita bisa mengalahkan setan? Masuklah ke dalam bentengnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, selesai. Kemudian begini, harus kita tanamkan dalam jiwa kita bahwasannya yang halal itulah yang paling enak dan paling indah. Adapun yang haram itu pasti busuk. Sekarang makanan. Ternyata makanan yang halal dan thayyib itu haram. Betul. Makanan yang halal lagi bagus itu haram. Mangga, pisang, apalagi jambu, haram. Rambutan, haram. Makanan yang makruh, jengkol, peti, bau, betul nggak? Makanan yang haram, busuk, bau busuk. Jadi dari baunya dia udah kelihatan. Es krim harum, rokok. Jadi dari baunya bisa ketahuan. Ternyata binatang, monyet di hutan itu, dia dari baunya tahu. Nggak boleh makan buah itu. Padahal buahnya itu merah, cantik. Ternyata buah itu beracun.
Monyet tahu haram, menimbulkan mudarat bagi saya, dia nggak mau. Masa kita kalah sama monyet? Dia nggak mau. Babi itu kasihlah rokok, ikat rokok di Samsu 100 batang, ikat pakai benang, buang ke kandang babi, diinjek-injek sampai jadi lumpur. Nggak ada babi mau makan rokok. Dia tahu. Busuk katanya, nggak mau. Makanya jangan kita bikin babi jadi heran. Babi aja diinjek-injek rokok sampai jadi apa? Sampai jadi lumpur. Begitu kita ngerokok depan babi heran. Dia bilang sama kawannya, kita aja nggak mau ya. Dia mau. Lebih babi dia dari kita. Saya baru dikirimin kawan SMS, WhatsApp. Dia bilang apa? Ada Kiai NU merokok. Santrinya heran, pakai apa? Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa, rokok itu haram. Kok NU belum? Kata kiainya apa? Sini, dekat kamu baca nih. Rokok membunuhmu, bukan membunuh NU. Summa qara'a, kemudian Rasulullah membaca, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Adalah setan itu menakut-nakuti kamu dengan hidup miskin. Itu bisikan setan. Kau kalau nggak begini nanti kau miskin. Kalau miskin kau nanti sengsara. Kalau kau sengsara nanti istrimu selingkuh. Kalau kau nanti miskin nggak bisa sekolahkan anak. Kalau anakmu nggak sekolah nanti anakmu jadi melarat. Nanti itu bisikan setan. Saya justru setua ini melihat anak-anak orang miskin yang berhasil di sekolah. Jarang anak orang kaya yang berhasil di sekolah. Lebih banyak orang miskin yang berhasil di sekolah. Mungkin karena miskinnya dia sungguh-sungguh sadar diri. Dulu waktu saya sekolah, yang nyontek sama saya orang kaya semua. Nyontek anak orang kaya. Yang miskin-miskin mati-matian belajar tahu diri. Nah, oleh karena itu kita awasi bisikan setan itu. Dan setan itu wayamurukum bil fahsya, mengajak kamu berbuat keji. Ayo udahlah, jalan pintas saja. Kalau jalan yang baik-baik lama. Kamu mau kaya? Ya, kau kan perempuan cantik. Kalau kamu berharap jadi sales di mall, gajimu cuma 2 juta, beli lipstick nggak cukup. Udah jual apem aja 80 juta. Ini kan bisikan keji fahsya. Datangnya dari setan. Malaikat akan katakan jangan. Yang sedih kita 70 malaikat itu akan kabur, melarikan diri 1 mil dari kita ketika kita dusta sekali. Kita bohong sekali, keluarlah bau busuk dari mulut kita. 70 malaikat melarikan diri 1,6 kilometer jauhnya. Ketika malaikat yang jaga kita itu lari karena kita dusta, maka setan datang menerkam kita, habislah kita. Makanya dusta itu menghancurkan pertahanan benteng kita melawan setan, itu dusta. Sebab malaikat yang jaga kita itu lari, mengalihkan diri kalau kita dusta sekali. Kalau dustanya 65 kali, gimana coba? Sampai di sini aja. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala hadza hadis hasan sahih gharib. Bab wa min suratil Baqarah. Sebagian daripada surah Al-Baqarah. Mari, siapa yang mau bertanya? Baik. Ada yang mau bertanya mungkin dari jamaah yang dulu.
mengenai topik apa ya? Ada yang mau bertanya? Udah cukup 1:30. Oke, dari jamaah wanitanya. Oke, halo. Ada yang bertanya? Oh, ada. Ustaz langsung aja ya. Kalau tadi kan kalau suami makannya lebih enak daripada istri dia berdosa. Tapi kalau ikhlas istrinya Iya pasti ya, itu. Ustaz. Iya makanya istri saya itu ikhlas. Juga aja. Makasih Ustaz. Perempuan itu dijadikan Allah perasaannya 9. Dia pasti lebih ingin suaminya itu senang daripada dia. Wanita itu lebih senang berkorban untuk suami. Jarang sekali suami yang mau berkorban untuk istri. Karena istri perasaannya 9, kita perasaan kita 1. Sebagian besar laki-laki lebih senang mengorbankan istrinya daripada berkorban untuk istrinya. Itu kelemahan. Tapi bisa ditutupi dengan hadis, dengan Quran, dengan iman, dengan yakin sama Allah. Percayalah bahwa pengorbanan kita terhadap istri itu menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang disuruh berkorban itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pengayom perempuan, yang berkorban itu harusnya kita. Cuman hebatnya Allah bikin makhluk yang namanya perempuan, dia perasaannya 9. Saya setelah pindah Jakarta pakai AC. Di Medan saya nggak pakai AC. Memang nggak mau. Kalau naik mobil saya misalnya ceramah, pernah dibawa mobil dari Lok Semawi ke Lamsa, saya naik mobil. Kalau dari Medan ke Lok Semawi naik kapal terbang. Satu hari saya dari Lok Semawi harus ceramah di Lamsa, saya pakai mobil. Hidup AC saya suruh nggak usah, mati, buka aja jendela. Saya nggak mau pakai AC. Pindah Jakarta, di mobil pakai AC, di rumah pakai AC, di kantor pakai AC. Satu hari saya ke Medan, ini perasaan istri. Bapak lihat, mati lampu. Medan ini memang lebih sering mati lampu gitu. Saya nggak bisa tidur, panas. Saya bilang sama istri, ayo kita pindah ke hotel yuk. Dekat rumah saya ada hotel syariah, kita pindah situ. Kenapa sih, Vi? Bang, ke situ. Ini ke rumah kita, panas. Kita di hotel ada AC, paling bayar 300.000. Ayolah sana. Banyak tamu datang bang, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, bibi kita semua datang. Abang tidur aja lah, diambil kardus, dirobek kardus, dikipas. Saya bilang jangan dikipas, susah kamu nanti. Lah apa-apa, mau tenang aja lah. Saya pun tidur lah, ya Allah. Lebih 1 jam saya tidur dikipasin, ya enak lah. Sekali saya bangun masih dikipas. Kamu dari tadi kipas terus? 1 jam lebih? Iya. Kalau istri begini baik di madu juga memang suntuloyo lah lagi. Sebetulnya bukan apa-apa, perasaannya itu. Kalau pergi ke hotel nginep 300.000 kan nyaman ya enggak? Tamu datang ke hotel orang deket rumah aja kok gitu. Tapi perasaan bibi datang, paman datang, abang datang, kakak datang, adik-adik datang mau ketemu. Tiba-tiba kita di hotel, rumah kita tinggalkan gara-gara panas, mati listrik, kan nggak sopan. Ah itu perempuan. Kalau saya laki-laki, apa urusannya? Yang penting kan saya tidur nyenyak. Orang tidur 2 jam, cuman sehari 2 jam kerja capek kok. Dah bayar 300.000 tidur. Ah itulah perasaan kita 1. Perasaan perempuan dia mau korban untuk kita. Sekarang saya tanya, adakah di antara kita pernah ngipasin istri supaya tidur nyenyak? Enggak. Saya aja enggak, apalagi klien. Karena ada. Itulah hebatnya. Makanya kalau perempuan ikhlas suaminya, iya memang banyak perempuan begitu, korban untuk suami. Kita padahal yang disuruh korban kepada istri kita, yang disuruh Allah itu korban kita. Tapi memang itulah ajaibnya perempuan. Dia berkorban untuk kita. Syukuri itu istri. Makanya kata Nabi, ad-dunya mata. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Seindah-indah perhiasan adalah wanita yang solehah. Mutiara itu mahal ya.
permata itu, berlian itu mahal, bisa harganya miliaran. Tapi berlian kiamat hancur lebur tanpa bekas. Wanita solehah, dia jadi ratu bidadari di surga. Maka wanita solehah lebih berharga dari berlian yang harganya miliaran itu. Itu ya Bu. Ibu ikhlas kan suaminya makan enak? Ya. Mau dibodohin suami? Baik, habis. Ada lagi mau bertanya? Mungkin saya sedikit tentang menyimak dari peristiwa yang kita tahu tentang kemarin pemakaian di New Zealand, dan itu berbarengan dengan di Aqsa juga saudara-saudara kita tidak diperbolehkan untuk menyolatkan jenazah dan terjadi tindasan tiba di masjid. Artinya semakin frontal mereka untuk membantai atau menunjukkan kebencian terhadap Islam. Ya, bagaimana ini Ustaz? Ya, saya pernah seminar di Malaysia, seminar internasional dalam bahasa Inggris. Di ujung itu saya disuruh bicara. Saya bilang, dari seminar kita ini banyak mengatakan Islam itu teroris. Tapi setelah kita berdebat, bertukar pikiran, Anda yang hadir sudah menyadari bahwa Islam tidak teroris. Teroris itu ada di mana-mana, di agama apapun, oleh siapapun. Cuman saya mau beritahu pada Anda, saya bilang, orang Kristen Amerika membunuhi kami di Libya, di Irak. Orang Hindu membunuhi kami di Kashmir. Orang Buddha membunuhi kami di Burma. Orang ini membunuh kami di sini, orang itu membunuh kami, bilang begitu. Sementara kami dituduh terorisnya kami, radikalnya kami. Saya khawatir nanti orang Islam sampai pada satu titik, orang-orang yang pendidikannya rendah, yang emosinya besar, mereka akan katakan Kristen membunuh kita, Katolik membunuh kita, Hindu membunuh kita, Buddha membunuh kita, Cina membunuh kita. Kalau begitu kita bunuh semuanya. Bahaya kalau itu sudah terjadi. 1,8 miliar orang Islam kalau berpikiran Cina bunuh kita di Uighur, ya enggak? Hindu bunuh kita di Kashmir, Buddha bunuh kita di Burma, Yahudi bunuh kita di Israel, di Palestina, Amerika bunuh kita di Libya dengan di Irak. Ini, kalau begitu kita bunuh semua mereka. 1,8 miliar orang tidak terbendung. Tapi itu tidak dibolehkan dalam Islam. Tidak boleh. Biasanya ketika penderitaan terhadap orang Islam merata di seluruh tempat, serentak dan merata, biasanya pertolongan Allah terhadap umat Islam sudah dekat. Begitu. Kalau saya melihat Imam Mahdi akan turun, memimpin orang Islam berperang melawan mereka. Tidak lama lagi. Mudah-mudahan. Itu menurut pandangan saya lah, berdasarkan beberapa hadis yang pernah saya baca. Kalau orang Islam sudah ditekan di mana-mana, itu tandanya orang Islam akan bangkit. Sebab dia seperti air. Air itu kalau udah kemana-mana dibendung, dipanjatnya bendungan itu. Paham? Air kemari dibendung, ke situ dia dibendung, ke sini bendung, ke sini bendung. Lama-lama dipanjatnya itu bendungan. Oke, sampai situ aja. Jangan membalas dengan perbuatan yang serupa dengan mereka. Mereka nembaki masjid, kita nembaki gereja. Nggak disuruh oleh Allah SWT. Haram hukumnya. Yang bisa kita balas orang yang melakukannya itu. Kalau si penembak New Zealand itu lari kemari, itu bolehlah. Kita tangkap, kita gergaji kepalanya. Tapi selain dia nggak boleh. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya pengen bertanya, kemarin kan belum lama ini ada berita di daerah Malang, di daerah Ponorogo itu yang mengenai
kiamat sudah dekat itu. Menurut saya kenapa masyarakat di sana itu bisa percaya gitu aja, kemana ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang di daerah sana gitu, kenapa ini bisa kecolongan gitu? Di Indonesia ini 50% nggak tamat SD. Sarjana di Indonesia nggak sampai 4%. Jadi memang Indonesia ini lebih banyak orang bodohnya daripada orang baik, orang-orang pinternya. Udah nggak tamat SD, ndablek lagi. Dikasih tahu pokoknya. Ya payahlah. Mau kiamat mau datang dari Ponorogo pindah ke Malang, ya kiamat kena juga. Sedangkan dari Ponorogo pindah ke planet Mars, kalau kiamat kena juga. Emang kira-kira kiamat tuh cuman Ponorogo aja? Karena suka main reok dikiamatkan gitu? Ya enggak lah, kalau kiamat datang kok Ponorogo, Malang, planet Mars, bintang, bulan semua hancur semua. Ini karena bodoh aja. Bodoh. Wong ada nabi palsu aja percaya. Saya nabi, namanya Tukimin, percaya. Zaman Jeno dan MZ dulu, almarhum masih hidup tahun 90-an, ada nabi di Jawa Barat namanya Tukimin. Pengikutnya banyak juga. Padahal dimarhabankan aja nggak enak. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, marhaban ya Tukimin. Ada juga yang percaya. Mulia Eden mau menggalang pasukan alien memenangkan Jokowi. Alien ngapain pula turun kemari diperintah? Memang ratunya alien ya Eden. Ada-ada aja. Tapi masih ada yang percaya. Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang jatuh dari langit mesti ada yang ngutip. Asal ada yang jatuh dari langit mesti ada yang ngutip. Ada orang buang air besar dibungkus plastik, dibuang dari helikopter, jatuh tepuk, datang rame-rame dari langit terus tai. Tai, terus ada tai pun tapi dari langit dibawa pulang, tetap ada. Mudah-mudahan kita terlindungi dari kebodohan-kebodohan seperti ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana ammah wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hatta yaumal qiyamah. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil munafiqin, fansurna 'alal qaumil musyrikin. Irfa' darajatina minad dunya ilal akhirah ya Allah. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.